ini kita akan membahas tentang pencernaan makanan pada manusia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk komen nama kalian di bawah sebagai tanda absensi kalian hari ini. Oke, nah kemarin kita sudah membahas tentang nutrisi pada makanan atau nilai gizi pada makanan. Kalian sudah tahu apa saja nilai gizi yang terkandung pada makanan. Kalau menurut jenisnya, nutrisi dibagi menjadi dua, nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nutrisi organik yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Sedangkan nutrisi anorganik ada mineral dan air. Kalau kita sudah paham tentang apa yang dicerna oleh pencernaan kita, maka kita bisa nih untuk melihat sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Nah, pencernaan makanan pada dasarnya itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar pada makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, pencernaan kimiawi pada proses pencernaan ini biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Nah, sekarang kita lihat tadi sistem pencernaannya ada dua, kimiawi dan mekanis. Sekarang organ pencernaan kita ada organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan atau aksesori. Di organ pencernaan utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, yang terakhir ada anus. Nah, kita akan membahas organ pencernaan utama satu persatu. Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, kemudian lidah, dan kelenjar air liur atau kita sebut dengan saliva. Kalau kita lihat strukturnya, ini di atas ada bibir, kita semua tahu, kemudian langit-langit atas yang berada di atas seperti gambar, kemudian ada nula, dan ada gigi. Gigi itu banyak, ada gigi taring, dan gigi seri, gigi geraham. Nah, dari situ, dari mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis. Sekarang, setelah makanan masuk pada mulut, dicerna secara mekanis, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah pada rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau eksofagus. Jadi kalau kalian lihat ada tulisan eksofagus, itu maksudnya kerongkongan. Eksofagus itu adalah nama lain dari kerongkongan. Nah, pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring tadi agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Kalau misalkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan, itu akibatnya bisa tersedak betul, sehingga setelah melalui faring ini, bolus akan ke eksofagus atau kerongkongan, dan otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung, seperti pada video atau pada animasi yang sudah ada itu adalah disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu setelah dari eksofagus makanan masuk ke dalam lambung. Kalau kita perhatikan gambarnya, nah ini tadi makanan masuk ke mulut, ke laring, kemudian kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik hingga masuk ke dalam lambung. Nah, dalam lambung itu ternyata terjadi dua pencernaan sekaligus, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanisnya nih, yaitu otot-otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Bolus itu adalah makanan yang sudah kalian kunyah lewat gigi tadi ya. Kemudian secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu isinya adalah asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin.
Asam klorida yang berada pada getah lambung ini berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, yaitu pH-nya antara 1 sampai 3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Sedangkan enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran. Dan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Ingat ya, enzim ini akan terbentuk jika digunakan, sehingga banyak kasus misalkan sudah sangat lama tidak minum susu, kemudian tiba-tiba waktu dewasa dia minum susu, terjadi sakit perut. Artinya enzim renin dalam lambung itu sudah lama tidak diaktifkan, sehingga terjadi sakit perut, yaitu tidak bisa mencerna protein kasein yang terdapat dalam susu. Nah, setelah melalui proses pencernaan selama kurang lebih 2-4 jam di dalam lambung, bolus ini menjadi bahan yang berwarna kekuningan. Ini disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari, dibantu oleh adanya otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Kita lihat videonya berikut ini. Nah, setelah dari lambung nih, kalau kita lihat di videonya, nanti makanan akan masuk ke dalam usus sedikit-sedikit, dibantu oleh otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Nah, sekarang ke usus ya. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjangnya sekitar 0,25 meter, usus tengah jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus, ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Tidak terjadi mekanik juga, tapi hanya kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Nah, dalam pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Pencernaan selanjutnya dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan ini diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap untuk diserap. Kemudian penyerapan zat makanan pada ileum seperti glukosa, vitamin dan larutan dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap nanti akan dibawa menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan itu ada hati, kantong empedu, dan pankreas. Nah, kita lihat satu-satu. Hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh ya. Makanya waktu pada gambar tadi langsung terlihat itu hati sebesar itu. Berada pada bagian rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Artinya ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya atau kita sebut racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya lagi buat tubuh. Next ada kantong empedu. Kantong empedu ini merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantong ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah ini berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin atau pigmen yang dikeluarkan yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Hemoglobin apa? Masih ingat? Zat merah darah. Nah, getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Nah, yang terakhir pada organ pencernaan tambahan ini ada pankreas. Pankreas ini organ yang berada di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan dihasilkan atau akan menghasilkan cairan pankreas yang fungsinya akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas yang mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim
pencernaan yang berperan dalam memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen. Ini sebabnya hormon ini sangat penting. Karena setelah diubah menjadi glikogen, ini akan disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Jika tidak ada hormon insulin, maka glukosa dalam darah bisa tidak terkontrol atau melebihi ambang batas. Apabila terjadi gangguan, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Nah, sekarang kita lihat gangguan-gangguan nih pada sistem pencernaan. Di sini tertulis ada 6. Ada obesitas, karies gigi, MAH, hepatitis, diare, dan konstipasi. Yang pertama, obesitas. Siapa yang tidak tahu obesitas? Yaitu kelebihan berat badan. Nah, efek negatif pada kesehatannya yang pastinya resiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Kemarin kalian sudah menghitung nih energi yang kalian butuhkan untuk tubuh, dihitung dari berat badan, tinggi badan, dan usia kalian. Kemudian energi yang masuk dari dalam tubuh kalian selama 1 hari. Kalian sudah mengira-ira, oh ternyata selama ini saya kelebihan atau kekurangan energi nih yang masuk. Jika kelebihan, maka energi itu akan disimpan dalam bentuk lemak pada tubuh kita. Nah, lemak ini yang menyebabkan penambahan berat badan. Jika berat badan ini bertambah secara terus-menerus, maka akan terjadi obesitas. Upaya untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan pastinya. Yang kedua, karies gigi atau gigi berlubang. Di sini sudah ada yang giginya berlubang. Nah, pastinya gigi berlubang itu merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur dari gigi tersebut. Nah, bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme ini dalam mulut dapat merusak gigi jika dia tidak dibersihkan secara teratur. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf pada gigi. Oleh karena itu, upaya mencegah gigi berlubang yang dapat kamu lakukan yaitu menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga ada MAH. Sakit MAH atau nama lainnya gastritis, yaitu penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Nah, kalau kita lihat peningkatan asam lambung ini terjadi karena stres, tidak makan secara teratur, mengkonsumsi makanan secara terlalu pedas atau terlalu asam. Ini bisa mengakibatkan MAH. Untuk mencegahnya, seperti biasa, makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makan yang terlalu pedas ataupun terlalu asam, dan juga kopi. Kemudian hepatitis yang nomor 4. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Orang yang menderita hepatitis ini memiliki gejala seperti orang yang terkena flu. Jika itu hepatitis ringan, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Virus hepatitis B merupakan penyebab utama penyakit hepatitis. Selain virus hepatitis B, penyakit hepatitis juga disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, atau racun pada alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus, termasuk paracetamol. Nah, selanjutnya ada diare. Diare tahu ya, diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa.
Kemudian infeksi ini berada pada dinding usus besar, yaitu dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltiknya meningkat, serta air tidak dapat diserap secara maksimal. Gerakan peristaltik meningkat ini yang menyebabkan kita buang air secara terus-menerus. Upaya pencegahan diare dengan cara menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Dan yang terakhir nih, konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit nih untuk dikeluarkan. Kebalikan dari diare. Kalau diare buang feses terus, kalau konstipasi berarti tersumbat atau sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum atau kurang air. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang dikandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Kemudian cara untuk mencegahnya yaitu banyak minum dan makan makanan berserat karena makanan berserat ini akan membantu menggerakkan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat menghindari konstipasi. Nah, itu tadi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau Miss bisa rangkum, sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Kemudian organ yang berperan dalam sistem pencernaan ada organ utama dan organ tambahan atau aksesori. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan ini kita ambil 6, yaitu obesitas, karies gigi, MAH, hepatitis, diare, dan konstipasi. Nah, kalau kalian sudah menonton video ini, silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa cek Google Classroom untuk melihat tugas selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi tubuh, menuruti aturan protokol kesehatan yang berlaku dan hindari keramaian agar kita bisa membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.